Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak yang solih, marilah kita syukuri hari yang cerah ini dengan senantiasa beribadah kepada Allah, selalu melaksanakan akhlak yang baik dan menambah semangat dalam belajar. Kali ini kita bersama-sama akan belajar tematik tentang peristiwa dalam kehidupan, yakni tema 7 subtema 1. Anak-anak semua, di sini kita bersama-sama akan membahas tentang keragaman bangsa Indonesia ya, dan nanti pentingnya persatuan dan kesatuan. Selain itu, kita juga akan bersama-sama mengetahui, mengidentifikasi sifat-sifat benda. Yuk bersama-sama kita lihat. Nah, anak-anak, dengan menyimak pembelajaran ini, anak-anak bisa menjelaskan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas dengan benar, mengidentifikasi keberagaman sosial budaya masyarakat dengan tepat. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, Allah sudah membuat semua benda yang ada di dunia ini untuk kebutuhan manusia. Kita patut bersyukur ya. Nah, benda-benda yang diciptakan Allah itu ada 3 wujudnya. Nah, ada apa aja anak-anak? Yuk kita bersama-sama lihat di sini. Nah, nih ada benda padat. Contohnya adalah kayu, ya. Kemudian ada benda cair. Nah, contohnya adalah air, ya. Kemudian ada benda yang ketiga, wujud benda yang ketiga adalah gas. Nah, ini adalah gas dalam balon. Nah, anak-anak suka bermain balon ya. Nah, balon, di dalam balon itu ada gas gitu ya. Nah, anak-anak semua, marilah kita satu persatu lihat sifat-sifat benda tersebut. Nah, yang pertama adalah sifat benda padat. Nah, contohnya benda padat adalah kayu, ada pensil, ada bolpen, ada buku ya. Nah, bagaimana sifat dari benda padat ini? Nah, yuk yang pertama adalah bentuknya tetap. Dipindah kemanapun kayu itu akan tetap seperti itu. Dipindah kemanapun pensil itu akan bentuknya tetap gitu ya. Pensil ditaruh di gelas, bentuknya tetap pensil. Pensil ditaruh di tempat pensil juga bentuknya tetap pensil. Bentuknya tetap. Yang kedua adalah menempati ruang. Nah, ya, jadi pensil ada di gelas, kayu ada di teras gitu ya, teras rumah. Kemudian volumenya tetap. Nah, tidak berubah. Kemudian mempunyai berat. Ya, ini ya, kayu ini tentunya mempunyai berat berapa kilo itu ya. Kemudian dapat diubah bentuknya. Seperti anak-anak kalau mempunyai pensil beli dari toko atau koperasi akan meruncing ya, akan digunakan untuk menulis, tentunya diraut dulu ya, pakai sharpener, pakai peraut, atau kalau nggak punya pakai peso. Nah, benda padat yang berbentuk pensil tadi tadinya tumpul, kemudian diruncingi, akhirnya menjadi runcing, bisa untuk menulis ya. Kertas misalnya, kertas itu juga benda padat. Kalau diremas-remas nanti bentuknya yang tadi lembaran menjadi bentuk yang lebih kecil atau uwel-uwelan, mungkin seperti itu ya. Nah, plastisin gitu ya. Plastisin itu juga benda padat. Kalau anak-anak mengubah plastisin yang kotak mungkin dari koperasi, kemudian dibentuk bisa menjadi kura-kura, bisa menjadi bentuk mobil, bisa menjadi buah-buahan dan sebagainya. Begitu ya, itu sifat-sifat benda padat. Kita lanjutkan sifat benda cair. Nah, benda cair itu apa saja anak-anak? Nah, tadi sudah disebutkan ada air ya, ada air hujan, ada air teh gitu ya. Nah, bagaimana sifat benda cair? Yang pertama adalah bentuknya tidak tetap. Nah, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Air yang dimasukkan ke dalam gelas bentuknya akan seperti gelas, ya. Nah, nanti kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuk air menjadi seperti botol.
Kalau air itu ditaruh di ember, nanti bentuknya juga akan seperti ember. Kalau dituangkan ke siwur ya, gayung, nanti juga bentuknya akan seperti gayung. Jadi bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, coba anak-anak, kalau ini air ini setelah dituang kita tunggu sebentar, nanti akan tenang ya airnya ini. Nah, ketika airnya ini tenang, nanti akan bentuk permukaannya akan datar. Nah, itu ya. Misalnya gelasnya nanti diiringkan, permukaannya juga tetap akan datar, begitu ya. Jadi permukaannya ketika tenang, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kemudian benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ini dari botol yang lebih tinggi kedudukannya, kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya benda cair menekan ke segala arah. Nah, kalau kita berwudu pakai ember itu ya. Nah, itu nanti ada bolongan, akhirnya anak-anak bisa berwudu gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya benda cair tadi juga bisa meresap ke celah-celah kecil. Nah, anak-anak yang Bu Guru sayangi, yang ketiga sifat-sifat benda gas sekarang. Nah, ini adalah gas dalam balon. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya tidak tetap karena selalu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, ini ya. Kalau balonnya berbentuk bundar ya nanti benda gasnya berbentuk bundar. Kalau nanti balonnya berbentuk buah yang lain, nanti juga akan seperti buah dan menekan ke segala arah. Nah, anak-anak, itu adalah sifat-sifat benda. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu, anak-anak kalau di rumah kemarin sudah melakukan percobaan, es bisa berubah menjadi air ya. Nah, apa penyebabnya? Yuk kita lihat. Perubahan wujud benda adalah perubahan wujud benda yang tidak disertai dengan perubahan komposisi benda itu sendiri dan tidak menghasilkan zat baru, atau yang berubah adalah bentuk benda secara fisiknya saja gitu ya. Nah, kita akan melihat contoh perubahan wujud benda. Yang pertama adalah penguapan. Nah, ketika anak-anak membantu ibu memasak, merebus air, itu terjadi penguapan. Air yang berbentuk cair, nah ketika dididihkan akan berubah menjadi uap. Nah, maka disebut peristiwa penguapan. Nah, dari air menjadi uap. Kemudian perubahan yang kedua adalah mencair. Nah, ini dari benda padat menjadi cair. Seperti apa? Contohnya adalah es batu yang mencair. Nah, es batu itu benda padat, kemudian dibiarkan dalam ruang terbuka akan menjadi cair, menjadi air ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembekuan. Air berubah menjadi es. Nah, ini jadi beku ya. Air itu wujudnya adalah cair, kemudian berubah menjadi padat. Itu namanya pembekuan. Kemudian yang keempat, pengembunan. Nah, ini embun di pagi hari. Jadi gas, gas kemudian berubah menjadi cair ya. Gas kemudian jatuh di daun, maka berubah menjadi cair. Kemudian yang kelima adalah menyublim. Contohnya adalah kapur barus di lemari, biasanya akan habis, atau yang tadinya besar menjadi kecil-kecil gitu ya. Nah, menyublim ini adalah perubahan dari benda yang berwujud padat menjadi gas, itu menyublim. Nah, peristiwa perubahan wujud benda itu juga bisa dijelaskan dalam diagram berikut. Yuk kita perhatikan. Nah, misalnya ini padat menjadi cair. Nah,
padat menjadi cair. Ini namanya memerlukan kalor, gitu ya. Dari es menjadi cair. Nah, kalau kebalikannya cair berubah menjadi padat, itu namanya membeku. Nah, ini tanda panahnya berwarna kuning, jadi melepas kalor. Kemudian yang selanjutnya cair menjadi gas. Nah, cair menjadi gas seperti kita memasak tadi, itu namanya menguap. Kebalikannya adalah mengembun. Kemudian yang selanjutnya padat menuju gas. Ya, tadi kapur barus tadi ya, itu namanya menyublim. Kalau kebalikannya gas menjadi padat, itu namanya mengkristal. Air garam dipanaskan jadi padat, gitu ya. Nah, anak-anak semua, kalau tadi Allah sudah membentuk atau menyediakan bermacam-macam benda di sekitar kita dengan 3 wujud tadi, Allah pun juga meridhoi, gitu ya, adanya keragaman di Indonesia, gitu ya, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda tarian dan sebagainya. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya yang pertama adalah faktor keturunan atau ras, dan kemudian banyak suku sehingga banyak keragaman, ya. Nah, kemudian perbedaan kondisi geografis. Nah, ada yang penduduk yang di daerah pantai, ada yang di daerah dataran rendah, ada yang di daerah pegunungan dan sebagainya, sehingga keragamannya, budayanya, adat istiadatnya kan berbeda. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh budaya luar, ya. Ada pedagang Arab yang dulu ke Indonesia menyebarkan agama Islam, membawa budaya Arab. Akhirnya kita juga mengenal ajaran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, bentuk keragaman di Indonesia ada banyak ya, ada tipe fisik, warna kulit, rambut, kemudian bahasa, adat istiadat, kesenian, sampai kekerabatan ya, kemudian agama ataupun kepercayaan. Nah, namun demikian kita seharusnya tetap bersatu meskipun kita berbeda-beda. Nah, ini sudah dipelopori oleh para pemuda ketika itu pada tahun 1928 pada Kongres Pemuda yang kedua, ya. Itu dirumuskan adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini menjadi salah satu tonggak paling penting dalam sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia. Di waktu itu para pemuda sudah sadar bahwa ketika penjajah itu dilawan dengan tidak adanya persatuan dan kesatuan pada bangsa Indonesia akan kesulitan, gitu ya. Nah, di sini pada kongres ini melibatkan wakil seluruh organisasi pemuda di Hindia Belanda atau Indonesia saat itu, ya. Ada Jong Java, Jong Ambon, sampai pemuda kaum Betawi dan sebagainya. Nah, menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu. Yang pertama apa? Yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda. Kemudian lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Kemudian yang ketiga, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Nah, ikrar Sumpah Pemudanya anak-anak sudah tahu semua, ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, meskipun kita termasuk negara Indonesia itu termasuk yang punya keragaman yang banyak, berbeda-beda, namun kita harus tetap senantiasa hormat menghormati sebagaimana firman-Nya Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
Jadi yang paling mulia itu bukan yang kulitnya kuning, yang kulitnya putih, atau yang kulitnya hitam, tetapi yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita harus senantiasa menghormati kepada siapapun meskipun berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa. Anak-anak, demikian, semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri, senantiasa pesan dari Bu Guru, senantiasa kita menghormati sesama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.